Amerika Serikat, negara adidaya yang namanya selalu muncul di mana-mana, dari peta politik global sampai lirik lagu pop, dikenal sebagai negara dengan kekuatan ekonomi gila-gilaan, pengaruh budaya yang nyebar ke tiap sudut dunia, dan wilayah geografis yang kalau ditarik lurus dari ujung ke ujung, bisa bikin 3 negara lain muat di dalamnya. Tapi di balik semua itu, ada satu fakta ganjil yang jarang banget dibahas orang. Kenapa negara sebesar ini, yang katanya tanah impian buat semua orang, justru malah kelihatan berongga di tengahnya? Kenapa pusat daratannya, yang luasnya bisa saingin satu benua kecil, malah lebih mirip lautan sunyi yang dihuni angin, sapi, dan jalan tol panjang tanpa ujung? Sementara semua keramaian, kemajuan, dan peradaban justru numpuk di tepi, di pesisir timur dan barat, seperti orang rebutan tempat duduk pinggir jendela di kereta kosong. Dan pertanyaannya bukan cuma kenapa, tapi juga kok bisa? Kok bisa negara sekuat Amerika punya area raksasa yang nyaris nggak terjamah? Kok bisa satu kawasan seukuran gabungan beberapa negara Eropa malah jadi zona vakum populasi? Dan kok bisa tanah yang katanya tanah harapan justru punya bagian tengah yang ditinggalin? Di video ini, kita nggak bakal kasih jawaban yang dibungkus angka doang, tapi kita bakal bedah dari akarnya. Mulai dari sejarah berdirinya Amerika dan ekspansi kolonialnya, geografi dan medan alam yang enggak bersahabat, iklim ekstrem yang lebih cocok buat uji nyali daripada buat hidup nyaman, sampai bagaimana cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan atau justru menyerah dan meminggir, mencari tempat yang lebih bersahabat, lebih stabil, dan lebih bisa dijadikan rumah. Karena di balik lahan luas yang terlihat kosong, ada jejak-jejak keputusan manusia yang didikte oleh alam, ekonomi, dan sejarah. Dan semua itu bikin kita sadar bahwa distribusi penduduk itu bukan soal tanahnya ada atau enggak, tapi lebih dalam dari itu. Soal bisa enggaknya, tanah itu bikin orang betah hidup, tumbuh, dan berkembang. Menurut laporan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, India baru-baru ini menyalip Cina sebagai negara dengan populasi terbanyak. Tapi kalau kita lihat ke arah barat, ke Amerika Serikat, ceritanya beda. Amerika itu bukan negara terpadat, tapi termasuk yang paling besar dan berpengaruh. Namun, meskipun negaranya luas, sebaran penduduknya sangat timpang. Kalau kamu gambar garis lurus dari utara ke selatan, dari North Dakota sampai Texas, dan kamu bagi 2 negaranya, hasilnya mengejutkan. Mayoritas orang tinggal di sisi timur. Bagian barat, sepi, kayak kota zombie pas malam minggu. Sebenarnya bukan berarti di barat nggak ada manusia, tapi distribusinya nggak merata. Di sebelah timur padat, ramai, penuh kota besar. Di sebelah barat dan tengah, ada lahan luas, tapi lebih banyak dihuni sapi daripada selfie. Kenapa gitu? Jawabannya simple. Karena sejarah dan asal-muasal negara ini. Amerika Serikat lahir di pantai timur. 13 koloni Inggris dulu berdiri di sana. Jadi wajar kalau pusat peradaban awalnya di sana. Ketika negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya, semua kegiatan, perdagangan, politik, dan pendidikan terpusat di timur. Setelah itu baru ekspansi ke arah barat. Tapi tetap saja, warisan sejarah bikin pantai timur punya kepala start lebih dulu. Semua sistem udah ada di sana dari awal. Kayak rumah lama yang udah keburu lengkap perabotnya, sementara rumah di barat masih nyicil listrik. Meskipun Amerika punya semangat ekspansi dengan pembelian Louisiana dan pembangunan rel kereta lintas benua, tetap saja perjalanan ke barat bukan liburan. Barat punya tantangan besar, iklim ekstrim, geografis berat, dan tanah yang gak semua cocok buat hidup atau bertani. Orang-orang yang niat ke sana dulu tuh bukan pelancong, tapi pejuang. Bayangin aja, kamu harus ngelawan suhu panas ekstrim, badai pasir, salju mendadak, dan jangankan wifi, air bersih aja kadang nggak ada. Ada satu wilayah luas yang dijuluki sabuk berpenduduk sedikit, alias The Great American Empty Zone. Wilayah ini membentang dari Kanada sampai Meksiko, melewati negara-negara bagian seperti Nebraska, Wyoming, dan Kansas. Tanahnya luas, datarnya cakep,
dan kelihatannya cocok buat permukiman. Tapi faktanya, jarang orang yang tinggal di sana. Kenapa? Karena iklim dan topografi jadi tantangan utama. Daerah ini kering, panas di musim panas, dan bisa turun drastis di musim dingin. Kadang suhu bisa jatuh belasan derajat dalam sehari. Bayangin bangun tidur pakai kaos, sore udah harus pakai jaket tebal. Capek, kan? Penyebab lainnya adalah pegunungan Rocky. Gunung ini berdiri kokoh membentang di bagian barat dan diam-diam jadi perusak cuaca buat dataran tengah. Pegunungan Rocky menahan awan-awan basah dari Samudra Pasifik, menyebabkan yang di bagian timur gunung itu cuma kebagian udara kering. Fenomena ini dikenal sebagai rain shadow effect, di mana sisi gunung satu dapat hujan, sisi lainnya gersang. Jadi, meskipun tanahnya datar, cuacanya keras dan susah diprediksi. Gak heran orang lebih milih tinggal di tempat yang lebih nyaman. Fluktuasi suhu di wilayah tengah Amerika itu bisa dibilang brutal. Dalam satu hari, suhu bisa naik turun tajam. Hal ini bukan cuma bikin ribet mikirin outfit, tapi juga berisiko buat kesehatan. Orang-orang gak suka ketidakpastian, apalagi cuaca yang kayak mood mantan. Cuaca ekstrem ini juga ngaruh ke pertanian. Tanah subur pun percuma kalau anginnya liar dan musim tanamnya terlalu singkat. Bandingin sama California Selatan, yang iklimnya mirip, tapi bisa sukses karena punya infrastruktur irigasi dan jaringan air yang dibangun besar-besaran. Fakta yang simpel tapi penting, manusia itu makhluk kenyamanan. Kita akan tinggal di tempat yang nyaman, aman, dan gampang cari makan. Itu sebabnya kota-kota besar berkembang pesat di pantai timur dan barat. Iklimnya lebih bersahabat, fasilitas lengkap, kerjaan banyak, dan gak harus mikir suhu ekstrim tiap hari. Kondisi kayak gini gak cuma terjadi di Amerika Serikat. Negara lain juga punya pola sebaran penduduk yang mirip. Contohnya Australia. Negara ini punya daratan luas banget, tapi sebagian besar penduduknya numpuk di kota-kota pesisir seperti Sydney, Melbourne, dan Perth. Tengahnya, gersang. Hampir 70% wilayah Australia tergolong kering atau semi-kering. Begitu juga di Prancis dan Yunani, di mana sebagian besar penduduk terkonsentrasi hanya di beberapa kota besar. Bahkan di Jerman pun, populasi lebih suka hidup di urban area ketimbang di pedalaman. Ada alasan lain kenapa orang lebih suka tinggal di kota besar. Ekonomi. Data dari Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 3/4 PDB negara ini dihasilkan dari wilayah metropolitan. Artinya, kota adalah pusat pergerakan ekonomi, teknologi, dan peluang kerja. Jadi masuk akal kalau semua orang ke sana. Bukan cuma cari cuan, tapi juga cari hidup yang lebih stabil. Amerika punya banyak tanah, tapi ternyata tanah luas nggak menjamin kehidupan yang ramai. Iklim, sejarah, geografi, dan kebutuhan manusia akan kenyamanan jadi penentu utama dalam sebaran penduduk. Dan mungkin inilah pelajaran buat kita semua. Bukan soal seberapa luas tanah yang kita punya, tapi bagaimana tanah itu bisa bikin hidup lebih manusiawi. Karena hidup bukan soal peta yang penuh warna, bukan soal berapa banyak ruang yang tersedia, tapi tentang bagaimana kita mengisinya dengan sistem yang adil, lingkungan yang layak, dan ruang yang benar-benar bisa ditinggali dengan tenang. Banyak wilayah di dunia kelihatannya kosong, sepi, tidak dihuni, lalu dianggap tidak penting. Padahal, bisa jadi itu cuma karena manusia belum menemukan cara yang benar untuk tinggal di sana. Bukan salah tanahnya, bukan salah sunyinya, tapi karena hidup memang butuh tempat yang lebih dari sekadar luas. Ia butuh makna, arah, dan rasa aman. Jadi kalau ada yang bilang negara besar pasti hebat, coba pikir lagi. Karena kadang tempat yang luas bukan tempat terbaik. Kadang tempat paling sempit justru bisa jadi rumah paling nyaman. Asal diatur dengan hati, bukan cuma dihitung dengan angka. Dan kalau kamu merasa dunia ini makin penuh, tapi makin kosong, mungkin bukan tempatnya yang salah, tapi cara kita menempatinya yang perlu diubah.
Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, tempat mana lagi yang perlu kita eksplor selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.